Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'anallahu bi ulumihi wa amadana bi asrihi amin. As-salatu fil maqbarah, salat di kuburan. Makruhatun adalah makruh. Indal jumhuri, menurut jumhur ulama, ghairil malikiyah, selain madhab maliki. Kenapa kok dimakruhkan salat di kuburan menurut jumhur ulama? Linajasati ma tahtaha bisadid. Karena kenajisan apa yang ada di bawah makbarah kuburan bisadid, dengan nanahnya jenazah. Walima fiha minat tasabbubil yahud, dan karena apa fiha di dalam ma minat tasabbuh, dari menyerupai bil yahudi, kepada orang Yahudi. Itu dua alasan menurut jumhur ulama kenapa sholat di kuburan itu makruh. Karena ada najis di dalam kuburan, karena yang kedua menyerupai orang Yahudi. Kama fil hadis sabik, sebagaimana hadis yang telah lalu. La'anallahu al-yahuda, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ittakhadhu, yang menjadikan orang Yahudi menjadikan kubura anbiyaihim, kuburan nabi-nabi mereka, masjid. Fala tattakhidu qabri ba'di masjidan, maka jangan jadikan kau, wahai kaum muslimin, qabri, kuburanku, kata Nabi, ba'di, setelah aku wafat, masjidan, sebagai masjid. Walahum, dan atas mereka, tafsilun fi sya'nis sholati fil maqabir, perincian di dalam soal sholat di kuburan. Qala al-Hanafiyatu, berkata madhab Hanafi, tukrahu as-sholatu fil maqbarati idza kana al-qabru baina yadayil musalli. Makruh sholat di kuburan jika ada kuburan itu di depan orang yang sholat. Bihaitsu law shalla khasian waqa'a basaruhu alaihi. Bihaitsu, dengan sekiranya law shalla, orang itu sholat khasian, dalam keadaan menunduk, khusyuk, menunduk, waqa'a, maka akan jatuh basaruhu, pandangan orang yang sholat, alaihi, di atas kuburan. Amma idza kana khalfahu aw fawqahu aw tahtahu fala karahata 'ala tahqiq. Maka adapun jika ada kuburan itu di belakang orang yang sholat, di atasnya orang yang sholat, atau di bawahnya orang yang sholat, maka tidak ada kemakruhan sholat di kuburan alat tahqiq, berdasarkan ketelitian, berdasarkan kepastian, tahqiq. La kama la karahata fil maudi'il ma'addi lis-sholati bila najasatin wala qadarin. La karahata, sebagaimana tidak makruh, fil maudi'il ma'addi lis-sholati bila najasatin wala qadarin, dan tidak ada kemakruhan di tempat lis-sholati, untuk sholat, bila najasatin, tanpa adanya najis, wala qadarin, dan juga kotoran. Wala tukrahu, dan tidak dimakruhkan as-sholatu, sholat, mutlaqan, secara mutlak, fi quburil anbiya, fi amakini quburil anbiya, di tempat-tempat kuburan para nabi. Jadi kalau kuburan nabi, sekalipun kuburan itu di depan orang yang sholat, dalam pandangan mazhab Hanafi, ia mutlak tidak makruh. Waqala asy-Syafi'iyah, berkata mazhab Syafi'i, tukrahu, dimakruhkan, as-sholatu, sholat, fil maqbaratil lati la tumbash,
dimakruhkan sholat di kuburan yang tidak atau belum dibongkar, digali. Sawaun baik ada al-kubur, kuburan itu amamahu di depan orang yang sholat, au khalfahu atau di belakangnya, am an yaminihi am shimali atau di kanan atau di kirinya orang yang sholat, am tahtahu atau di atasnya, illa kecuali maqabirul anbiya'i wa syuhada'il mu'maqra'ati, kecuali kuburan para nabi dan para syahid perang jihad fisabilillah, syuhada'il maqra'ati. Kenapa kita kata madzhab Syafi'i tidak dimakruhkan sholat di kuburan para nabi dan orang-orang yang syahid jihad fisabilillah? Lianna Allah Ta'ala haram 'alal ardi an ta'kula ajzatal anbiya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi untuk makan jasadnya para nabi. Wa innamahum, ini menarik ini. Wa innamahum ahya'un fi kuburihim yusalluna. Wa innama, dan hanya saja hum para nabi itu ahya'un hidup fi kuburihim yusalluna dalam kuburan mereka, yusalluna dan para nabi itu sholat atau berdoa, sholat di dalam kuburan mereka. Kama anna syuhada ahya'un, sebagaimana para syahid perang fisabilillah ahya'un juga hidup dalam kuburan mereka. Illa kecuali ing qasada ta'zimahum fayahrum, kecuali jika bermaksud orang yang sholat ta'zimahum, mengagungkan ya, kuburan para nabi ya, mengagungkan kuburan para nabi, fayahrum, maka haram sholat di kuburan para nabi atau di kuburan asyuhada. Amal maqbaratu, adapun kuburan al-mambusyatu yang dibongkar, fala tasihu lis-sholati fiha, maka tidak sah salat di kuburan yang sedang dibongkar, bi ghairi hailin, tanpa adanya tabir penghalang. Wa ma'ahu, dan jika ada tabir penghalang antara kuburan yang dibongkar dengan orang yang sholat, tukrahu, sholat di situ hukumnya makruh. Wa qala al-Hanabilatu, berkata madhab Hambali, al-maqbaratu, adapun disebut dengan kuburan, mahtawat ala salasati kuburin, adalah sesuatu yang meliputi 3 kuburan, faksar atau lebih banyak, fi ardin mauqufatin, di tempat-tempat yang diwakafkan, lidzafni, untuk penguburan. Fa illam tahtawi ala salasatin, maka jika tempat itu tidak memiliki 3 kuburan, hanya ada 2 kuburan misalnya, fassolatu fiha, maka sholat di tempat itu sahihatun, dibenarkan, bila karahatin, tanpa adanya kemakruhan, illa mistaqbil al-qabrah wa illa kariha, wa illa mistaqbil qabrah, selama tidak menghadap ke kuburan. Kalau sholatnya menghadap ke kuburan, wa illa kariha, maka hukumnya makruh. Wala tasihhu, maka tidak sah as-salatu indahum fil maqabir. Ini pandangan Imam Hambali secara tegas mengatakan tidak sah salat bagi mereka di kuburan. Li hadis Abi Sa'id, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an, secara marfu', artinya hadisnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun, masjid itu, bumi itu semuanya masjid, illal maqbarata wal hammama, kecuali kuburan dan kamar mandi. Wa tukrahu as-salatu ilal maqbarati, dan makruh salat ilal maqbarati, ke kuburan, bila hailin, tanpa adanya pemisah, li hadisi
Abi Marsyad Al-Ghanawi, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah engkau salat ilal kubur, ke kuburan, wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah engkau duduk di atas kuburan. Jadi ini kalau sholat di tempat kuburan, apa istilahnya ya, di areal kuburan itu tidak sah. Dan sholat menghadap kuburan berarti sholatnya di luar areal kuburan, di luar area kuburan, tapi menghadapnya ke kuburan itu hukumnya makruh, kecuali ada penghalang, ada tabir penghalang. Wahadis Ibni Umar, dan berdasarkan hadis Ibni Umar, ijalu, jadikanlah, min solatikum, dari solat kamu sekalian, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, wala tattakhiduha kuburo, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Ijalu min solatikum fi buyutikum la taj'aluha qubura. Wadzalika, dan itu sawaun sama, hudisa, dibangun al masjidu, masjid, ba'dal maqbarati, setelah adanya kuburan, hadasat aja ya, ada al maqbaratu, kuburan, ba'dahu, setelah dibangun masjid, haulahu, di sekitar masjid, au fi kiblatihi, atau arahnya masjid, atau kiblatnya masjid. Jadi ini kan berkaitan dengan kemakruhan sholat menghadap masjid, menghadap kuburan. Baik kuburannya ada duluan, kemudian ada masjid yang menghadap kuburan, atau masjidnya ada duluan, kemudian ada kuburan di depannya masjid. Harus ada penghalang agar kemudian tidak makruh. Kalau ada penghalang, walaupun di depan masjid itu ada kuburan, maka la karohata, hukumnya tidak makruh. Demikian, semoga bermanfaat.